Oke, yang terakhir Gus, ini yang menarik ini Gus, ini yang ditunggu-tunggu orang ini Gus. Santet. Oh, nah, ya apa Gus? Sama nih so nyantet tapi so ngobati santet maksudnya ki? Ya dengan mengobati lah Gus. Oh, bukan nyantet. Mencerahkan juga. Jadi saya dengan pengalaman santet itu kan ada 4 atau 5 level ya Gus. Gimana Gus? Coba dijelaskan karena jadi ini narasumbernya. Yang saya alami sendiri Gus. Jadi santet itu bermacam-macam. Memang abah saya memang sering nangan-nangani seperti itu. Jadi siapa nama abahnya? Kiai Haji Abdul Mukmin. Kiai Haji Abdul Mukmin, Jombang nggih. Nggih, Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasyara. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ketemu lagi saudaraku, sahabat, teman, dulur, netizen, umat jamaah tanpa terkecuali menembus batas. Ya, boleh manusia, boleh tuyul, boleh jin, kabeh wis yang sanggup menangkap gelombang ini monggo hadir. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa kita bersyukur dulu ya, masih ada umur, masih ada rezeki, masih dikasih kesehatan, dan tentu doanya masih sama dengan yang kemarin. Mudah-mudahan hari ini jauh lebih berkah, jauh lebih bahagia, jauh lebih sukses dari kemarin, nah, gitu ya. Dan mudah-mudahan besok akan jauh lebih baik lagi insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, hari ini kita kedatangan tamu. Saya bersyukur sama Allah ditakdir rumah ini hampir tiap hari kedatangan tamu. Ya, saya mohon maaf ya, ada yang 10 hari baru tembus. Bukan kami sombong, memang kan admin itu banyak, jadi antum itu nyasar ke admin yang mana saya nggak tahu. Terus ada yang 3 hari baru dijawab. Ya mohon maaf, sampai ngantri-ngantri tidur di teras. Masya Allah, bukan berarti itu disengaja, bukan ya, tapi semuanya memang nikmati prosesnya. Ketemu langsung alhamdulillah, nggak ketemu langsung alhamdulillah, karena itu di penilaian Allah itu tetap diakumulasi nanti. Konon kabarnya hasil tergantung kesabarannya, hasil tergantung amal baiknya. Konon kabarnya begitu. Saudaraku, hari ini saya lagi-lagi kedatangan tamu ya, tamu agung, tamu mulia, ya, tamu yang spesial, tamu yang berilmu. Nah, cuman agak kaget saya ya, ternyata namanya beliau dikenal di media sosial, dikenal di kalangan umum itu Gus Miftah. Siapa namanya antum? Gus Miftah. Kaget aku. Gus Miftah yang Islam Nusantara itu ternyata bukan ya, Masya Allah. Nanti kita kenalan langsung dengan beliau ya, nama asli, alamat lengkap nanti kita kenalkan. Dan intinya beliau ini adalah orang yang luar biasa. Pasti video ini akan membawa hikmah yang baik nanti untuk Anda. Insya Allah ya, nggak boleh ngomong pasti ya, Insya Allah. Beliau dari Jombang. Beliau seorang terapis, seorang spiritual, seorang supranatural. Jangan dilihat umurnya masih muda, wajahnya masih fresh. Ya, seorang pengobatan ya, baik medis ataupun non medis ya. Ini daftar yang masuk ke saya ini. Saya persingkat ya. Daftar yang masuk ke saya ini kurang lebihnya seperti ini. Ya, nama Gus Miftah. Nanti nama aslinya kita tanya ya. Alamat Jombang. Ahli pengobatan tradisional dan tibun nabawi.
Berarti rujukan beliau adalah Tibbun Nabawi, yaitu pengobatan ala Rasulullah, pengobatan ala Nabi. Tadi sempat sharing di luar kamera, kita sempat sharing ya soal corona lah, soal apalah. Ya kalau sharing dengan satu gelombang gini nyambung. Ya, di sisi lain ada orang yang mati-matian takut dengan corona, rela bayar berjuta-juta demi corona, tapi di sisi lain inilah hidup di tangan orang-orang spesial. 1 menit sembuh corona, 30 menit sembuh. Apa ciri khas corona? Apa misalkan pilek tiba-tiba, atau tenggorokan tiba-tiba kering, atau panas misalkan kan. Nah, tapi di tangan orang ahli, di tangan ahlinya, di tangan beliau cukup beberapa titik akupuntur dipencet, panasnya turun, radangnya sembuh. Nggak butuh waktu lama kan, hanya butuh beberapa menit. Tapi inilah hidup ya, ilmu Allah itu luas. Oke, saya langsung ke ini materi ya, karena kita dibatasi durasi. Coba perhatikan ya, beliau refleksi ya, ahli bekam itu THT beliau, hidung, tenggorokan, telinga, ya, mata, semua beliau. Ana dulu juga pernah Gus gurah ya, tapi gurah hidung dulu ya. Oke, terus kemudian apa keluhan ya, berat, kurang semangat, masuk angin dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau juga ahli urut ya, tes posisi sholat. Ya, nanti ngetesnya di posisi orang itu sehat atau sakit, asam urat atau tidak, kolesterol atau tidak, itu nanti dites gerakan sholatnya. Nah ini kan ada, ini walaupun beliau belum menjelaskan ke saya, insya Allah arahnya ke sana, saya paham ya. Ada orang tuh yang duduk tahiyat gak sempurna karena swakit kan, kayak ditarik. Ada yang orang ruku itu gak sempurna. Ruku yang sempurna itu kan punggungnya itu kalau bisa kan sejajar gitu, lurus. Seandainya diletakkan gelas di punggungnya itu nggak jatuh, nggak tumpah airnya. Nah untuk mencapai posisi ruku yang sempurna, kadang-kadang kalau ada keluhan penyakit, urat kecetit, asam urat, kolesterol, itu nggak bisa. Nah dengan beliau cukup direfleksi, cukup ditotok di bagian beberapa akupuntur, maka sholatnya bisa sempurna lagi gerakannya. Gitu ya. Urut tes posisi sholat. Terus kemudian diagnosa yang ketiga nih, diagnosa dokter, gula asam, urat, kolesterol disentuh di bagian tubuh-tubuh tertentu, beliau bisa deteksi. Oh ini kolesterol, oh ini asam urat, oh ini apa? Cukup disentuh di beberapa bagian ya. Yang keempat, beliau juga ahli saraf. Ya, dengan urut, saraf-saraf kejepit, geringgingan, kebas atau apapun, insya Allah dengan izin Allah sembuh. Bayangkan kecetit, pernah kecetit. Kadang-kadang gendong apa, tek gitu kan, langsung di punggung itu, ekor belakang itu 3 hari nggak sembuh-sembuh, seminggu bahkan, duduk nggak bisa, jalan sakit. Nah itu oleh beliau insya Allah bisa nanti ya, urat kecetit. Kemudian apalagi autoimun, stroke ringan, kejang-kejang, asam lambung dan lain sebagainya. Yang keenam, stroke parah, komplikasi, itu beliau insya Allah bisa juga menyembuhkannya ya. Terus apa lagi? 4, penyakit dengan keajaiban, sedekah, penyakit bawaan ya, mungkin apa, masa tua, tuli, bisu, buta, ini maksudnya apa ini? Nanti kita minta pendapatnya. Maksudnya itu apa, buta bisa melihat, apa bisu bisa ngomong, atau tuli bisa mendengar, nanti kita tanyakan langsung kepada beliau. Terus tidak seimbang ya, obesitas, kegemukan ya, kekurusan, narkoba, gangguan psikologis, subhanallah ya. Terus kemudian kasep, tulang putus, urat saraf, otot rusak. Masya Allah, ini beliau masih muda ya, tapi kok saktinya luar biasa ini. Bahkan yang terakhir kita tadi sempat ngobrol bab santet. Ngomong-ngomong santet Gus, kemarin saya sama admin tuh nyidak dukun santet Gus. Kita sidak, cuman kita nggak masukkan YouTube. Nah sekarang dukun santet itu jadi Gojek. Alhamdulillah. Kita belikan sepeda motor, kita ajak syahadat, tobat, terus kita daftarkan Gojek. Kita belikan sepeda motor baru, Grace. Ya, cuman nggak diupload di YouTube. Baik, yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Gus, gimana ceritanya kok bisa sampai ke sini Gus? Apa nanya dulu, apa tahu dari mana, nyasar atau tidak, pripun Gus? Jadi ya saya iseng-iseng buka Munjat Channel, lihat videonya Gus Nur yang
pembisnis itu yang zaman bicara saya mandiri, saya ini pembisnis madu ini semuanya kan saya lihat udah izinnya udah ada semua, udah mandiri lah, itu cocok dengan saya gitu. Saya buka itu saya lihat ada beras lah, ini cocok ini buat program anak-anak biar tubuhnya ideal gitu. Akhirnya saya buka itu terus pesan beras hitam itu. Oh, sempat pesan beras? Iya, saya pesan beras, kirim alamat, nanti kirim kata admin jenengan kirim. Ya udah, terus dikirim, saya iseng gini SMS, Mas bisa ndak sampean kapan Gus Nur longgarnya saya bisa silaturahmi ke sana sama sharing, terus ada amanah sedikit sama mau apa kerjasama gitu, saya bilang gitu. Oh ya, alhamdulillah ini besok beliau ada besok siang. Alhamdulillah jadi cepat. Oh, langsung akhirnya dibalas. Akhirnya terus saya langsung ya udah Mas saya berangkat. Terus sampailah di sini. Terus langsung ketemu jenengan, kaget. Wah, biasanya kalau orang penting ini sudah ditemu gitu. Hari ini hari apa ini Gus? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 2. Nah, sekarang hari Kamis tanggal 2 beliau tadi pagi nyampe di sini. Berangkat dari Jombang jam pinten Gus? Berangkat habis subuh ya jam 7 lah. Jam 7 kan siap-siap dulu bawa oleh-oleh sama Umi, terus izin Umi sama abah saya mau kemana ya, ini mau ke Gus Nur, saya bilang gitu. Oh, Gus Nur yang itu nggih, ya sudah. Sing misuan. Nggih. Kok sing misuan. Oh ya, alhamdulillah. Masyaallah. Gus Jombang pundi Gus alamat lengkap? Kula Jombang Jalan Ki Haji Sobari, RT 3 RW 7. Itu desanya Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Jombang. Assalamualaikum Jombang ya. Ternyata di Jombang ada aset ya. Ada aset spiritual ya, Masya Allah. Di rumah ada apa Gus? Apa madrasah, panti asuhan, pesantren, padepokan, apa Gus? Di rumah ada mulai pendidikan mulai PAUD, TK, MTS, MA, SMK. Oh. Ada SMA, SMP ada. Oh gitu Gus. Oke, SMA juga ada yang plus buat anak-anak itu. Oh, itu yang ngelola? Ya, yang ngelola yang keluarga. Jadi yang pondok pesantren itu bagiannya Umi saya, yang Masya Allah. Yang ke agama, yang MTS, MA, MTS sama aliyah itulah. Yang SMP sama SMA dikasihkan istri yang kedua gitu. Dia di belakang situ, deket. Istri kedua maksudnya istrinya Abah? Ya, istrinya Abah. Oh, abahnya jenengan istrinya 2. 3. 3, Masya Allah. Jenengan berapa istrinya? Belum. Loh, belum nikah maksudnya? Iya, belum. Oh, Masya Allah. Sudah jenggotan belum nikah ternyata. Oh. Minta doanya ini ya. Masya Allah. Ukhti, orang sakti, ganteng, belum nikah. Masya Allah. Telepon saya nanti ya. Alhamdulillah, ini video kita kenapa lepas Gus? Lepas, coba dibetulkan. Dibetulkan sebentar. Nggih, atau dicantolkan di songkok enggak bisa nggih? Ya bisa. Nah, wis. Gus, YouTube kita ini, video kita ini 10 negara yang nonton Gus. Oh, alhamdulillah. Ya, Hong Kong, Swiss, Taiwan, Korea, ya, Belanda, Australia ya, dan Indonesia rata. Baik Gus, yuk kita langsung ngobrol ke intinya aja. Tadi yang kita jelaskan tadi loh Gus, ada berapa tadi itu? Ya ada 6. Enggak, ada 6. Coba Gus, yang pertama ya, biar urut ya, singkat padat gitu Gus ya. Refleksi bekam gurah, jadi jangan ngerefleksi. Oke, saya alhamdulillah terapis double nih, dari Tibun Nabawi juga peserta terapi tradisional. Nah, terapi tradisional ini saya kan biasanya rata-rata kan orang itu kan cuma satu. Ini ada yang sangkal putung ini tulang tok. Ada yang urat ini diurut, ada yang otot itu direfleksi. Ada yang reseptor rasa sakit yang bikin kita lah terasa gini. Lah ini ada yang cuma dikasih air atau didoain gitu aja. Lah itu ilmu-ilmu seperti itu saya gabungkan. Jadi belajarnya itu ke orang-orang yang
tradisional gitu, mbah-mbah yang tua-tua gitu. Jadi saya datangi, saya ini ada potensi bagus di tradisional, saya harus nyemplungi itu. Jadi saya ambil satu-satu, kan rata-rata kan tidak digabung sih. Mbah-mbah itu kan ya kan. Leluhur-leluhur itu kan rata-rata kan tidak dijadikan satu, tidak dikombinasikan gitu loh. Gitu. Jadi saya kombinasikan itu. Jadi reseptor rasa sakit ada urat, ada saraf, ada tulang. Dan ada pengobatan nabawi, itu saya gabungkan jadi satu. Itu terapinya. Nah, saya gabungkan, setelah itu alhamdulillah. Terus saya umroh kemarin 2018, butuh pengesahan gitu. Pengesahan waktu umroh 2018, terus alhamdulillah pas waktu setelah dari Raudhah itu terus dimimpiin baginda Rasulullah SAW dan membangunkan saya posisi tahajud. Jadi saya sekitar jam 2:30 Gus, itu saya setelah dari itu saya tidur kan itu, terus beliau datang kayak membangunkan saya dari belakang di Madinah, di hotel itu, di hotel. Lalu beliau menyentuh tangan saya yang kanan ini, sampai sabda begini, hada syifaun ummati fi akhir zaman. Jadi gitu, seperti itu dawuhnya. Nah, jadi ini adalah tugas saya Gus, saya untuk menyebarkan kepada umat itu 2018. Jadi ketika corona ini ada, virus ini, jadi sebetulnya sudah ada di saya, cara pengobatannya itu sudah ada Gus, yang lagi viral ini kan corona ini. Nah, itu saya kalau mengetes corona itu, kalau memang dia dari diagnosa dokter itu katakanlah panasnya ini, demamnya tinggi, itu kalau zaman tradisional pakai ini aja, pakai tangan ini sama sentuh di titik di bawah dengkul. Di bawah dengkul bagian dalam. Bawah sini dites di sini, dites di Gus, nanti aja dipraktekkan Gus, bisa? Iya, bisa, nanti bisa. Kebetulan kameramen sama operator itu auranya negatif semua. Nanti perlu dicek. Nanti dipraktekkan Gus. Ya, itu nanti kalau di corona seperti itu, nanti saya praktekkan. Terus gimana Gus? Terus yang tadi saya kasih stadium Gus sampai 6. Apa itu? Ya, stadium penyakit. Sebentar, ini refleksinya udah termasuk gurah itu sudah ya? Penjelasannya. Ya, di 6 tadi sudah. Yang di Saman bicarakan tadi sudah. Terus ini apa yang kedua ini? Urut tes posisi sholat. Nah, ini tadi yang urut tes posisi sholat ini, jadi kesehatan seseorang itu tadi ya dilihat dari kesempurnaan sholatnya. Ketika kesempurnaan sholatnya tidak sempurna, maka di situ ada bagian yang salah. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Ya itu karena kita tidak mencintai sunnah Nabi, tidurnya tidak sesuai sunnah Nabi, pola makan, pola minum, mandi dan lain sebagainya. Lah ini harus pola pikir. Ya pola pikir juga. Ini harus ditata betul-betul. Kalau enggak gitu ya itu jadi penyakit. Makanya di posisi sholat itu nanti ketahuan. Oh, ini kayak gini, berarti sama contoh di kepala sakit, berarti sama tidurnya mungkin ketinggian bantal atau enggak pakai bantal atau sering diputer-puter atau dikeretek-keretek di gini-gini atau diputer gini, enggak boleh itu. Itu yang jadi vertigo, pusing, hipertensi lah, itu enggak boleh. Berarti sebentar, karena kita lagi posisi duduk ya. Misalkan dilihat dari gerakan sholat, berarti termasuk salam Gus? Termasuk salam. Assalamualaikum gitu. Kalau salamnya gini kan sempurnanya kan sama gini. Ini lah hidung sampai kelihatan jamaah di belakang ya. Sampai kelihatan jamaah di belakang. Assalamualaikum. Terus itu berarti sehat. Ya sehat. Artinya dagunya ini pas di pundak sini pas loh. Lah kalau itu ada yang tidak pas, itu nanti biasanya berhenti di sini. Kadang tek gini tidak bisa. Atau terlalu sampai gerak tubuhnya. Lah ini sudah parah. Ini yang bahayanya hipertensi di situ. Karena yang sampai gerak gini loh Gus, kadang nggak bisa lah. Itu berarti sudah terlalu parah dan harus segera ditangani Gus. Seperti itu. Oh iya siap. Itu kalau yang leher. Kalau jenengan dangak seperti ini, lah ini yang biasanya yang makannya susah atau batuk-batuk itu di sini ngeceknya. Saman buka sini, saman sentuh sama tangan dua gini lah.
sentuh gini. Nah, ini nanti ini ada benjolan atau ada apa berat di sini lah, itu yang bikin batuk. Susah makan itu makan kembali ya di situ. Itu yang sampai kalau besar jadi tiroid, Gus. Atau kelenjar getah bening di sini atau mungkin gondok. Gitu, yang kasusnya almarhum Ustadz Arifin Ilham itu seperti itu. Jadi ada bengkaknya. Terus kalau dibuat kayak sujud lah, ini kan ketahuan nanti. Kalau sama buat gini aja, kalau di sini terasa berat lah, ini berarti belakangnya udah kena. Buat sujud itu kan kadang kan sakit di sini. Berat ini. Lah ini kalau kena otak kiri, ya kalau kena otak yang bagian kiri itu ingatannya kadang susah. Hafalannya, Al-Qur'annya terganggu. Karena otak kirinya mungkin yang kena, yang bagian kiri. Kalau bagian tangan itu bagian kanan biasanya susah dibilangin, emosian, Gus. Jadi itu kena yang pinggir yang kanan. Jadi makanya jadinya emosional. Makanya perlu diterapi. Nah, nanti kalau yang psikologis itu kan bisa juga jadi terapi ini. Langsung dites, dimarahi, Gus. Oh gitu. Kalau nanti dia udah enggak kesulut, berarti kan udah lancar ini peredaran darahnya, itu sudah nggak gampang marah gitu. Jadi, Masya Allah. Dari situ juga bisa. Berarti kesimpulannya gini, sahabat saudaraku semua, kalau Anda mau tahu dirimu sedang sehat atau sakit atau ada di keluhan di bagian mana, coba sholat. Sholat yang sempurna ya, gerakannya sempurna. Nah, di bagian yang mana? Apa di bagian ruku, apa di bagian iktidal ya, atau di bagian sujud, atau di bagian duduk di antara dua sujud. Nah, itu rasakan. Nah, disitulah kalau ada sakit, nah disitu berarti keluhannya. Nanti langsung hubungi beliau. Kita naik ke yang lebih tinggi lagi ya. Oke. Nanti yang parah itu bisa nanti coba didudukkan gitu kan, langsung dites. Tadi yang video yang sama lihatkan ke saya tadi itu stroke apa? Yang itu yang ringan. Yang pertama enggak bisa gini, terus yang kedua langsung bisa ke belakang langsung tuh. Bisa. Jadi yang stroke ringan tadi itu videonya kan dia gini tuh, pertama ditekuk ke belakang gini dia enggak bisa. Nah, setelah diterapi diluruskan gini bisa, ditekuk ke belakang sudah sempurna. Narasumber kita kemarin ya, Kiai Ma'ruf ya, Ustadz Ma'ruf, stroke 14 tahun, Gus. 14 tahun. Udah parah ya berarti ya. Tapi kan dia masih bisa jalan, Gus. Bisa. Lah itu gimana? Jalan itu berarti bisa. Masih level 1, Gus. Masih yang ringan. Oh, tapi udah 14 tahun. Meskipun 14 tahun. Masih ngajar beliau. Iya, berarti kemampuannya makannya itu dijaga betul berarti, Ustaz. Oke, kita agak percepat, Gus. Oke, yang terakhir, Gus. Ini yang menarik ini, Gus. Ini yang ditunggu-tunggu orang ini, Gus. Santet. Ya apa, Gus? Sama nih so nyantet tapi iso ngobati santet maksudnya ki? Ya dengan mengobati lah, Gus. Oh, bukan nyantet. Mencerahkan ya? Juga. Jadi saya dengan pengalaman santet itu kan ada 4 atau 5 level ya, Gus. Gimana, Gus? Coba dijelaskan. Karena jadi ini narasumbernya. Yang saya alami sendiri, Gus. Jadi santet itu bermacam-macam. Memang abah saya memang sering nangan-nangani seperti itu. Jadi siapa nama abahnya? Kiai Haji Abdul Mukmin. Kiai Haji Abdul Mukmin, Jombang nggih. Nggih, Jombang. Alhamdulillah sering nangani santet, ngobati. Dukunnya kadang datang ke rumah. Ngapain, Gus? Ya nantang gitu. Oh, keren, Gus. Yang pakai ilmu jadi batu, yang disentuh orang itu jadi batu, ndak bisa digerakkan. Ada yang nantang nanti kalau sukses dikasih kerisnya, dikasih semua ya pernah. Oh, oke. Gimana? Coba ceritakan tadi level-levelnya tadi gimana? Oke. Jadi level-level seperti itu ini saya ada 9. 9 level. Santet ya. Santet nggih, mulai yang negatif lah. Nggih, pertama. Jadi yang paling bawah sendiri ini santet. Sebentar, 9. Paling bawah itu yang langsung 9. Nggih, paling bawah itu santet, pelet, ngepet, gendam, Gus. Paling bawah. Oh, itu yang paling ringan apa paling berat? Yang paling ringan. Oh ya sudah, oke, yang 9 ya. Ya, pelet, santet, ngepet, gendam. Nah, ini yang bawah. Ini kan angkara murka pasti, Gus. Menghalalkan segala cara. Melet cewek gitu kan, gendam orang, dihilangkan kesadarannya, diambil uangnya gitu ya. Gendam itu ya. Terus yang level 2 ini memunculkan sifat egoisme. Jadi ini dukun level 2 ini atau jin atau apa yang
Seperti yang level 2 ini dia dengan egoisme Gus. Jadi dengan hukum siapa yang kuat dia menang, siapa cepat dia dapat gitu loh Gus. Itu termasuk santet. Ya itu termasuk dia bisa menarik pasien dengan hukum itu maksudnya. Coba agak sederhana Gus bahasanya Gus. Oh iya disederhanakan. Nah, coba. Sama gini. Siapa kuat dia menang. Itu kan hukum rimba kan dihukum rimba. Itu dia seumpama jatuh cinta nih. Nah, itu akhirnya kan mengadu ke dia dua-duanya. Yang ini, yang gini. Ya, dia akhirnya kan kirim-kiriman siapa yang jagonya yang menang, Gus. Oh. Paham kita urusan cinta, paham ya? Oke, berarti ego lah ya. Oke. Kalau gagal dia juga akan marah, Gus. Gagal marah, menang sombong. Iya. Itu yang level 2. Level 2. Level 3-nya ini yang ya sebentar, level 2. Berarti gini, Gus. Berarti termasuk dia itu kena santet dirinya sendiri berarti. Ya. Karena kebodohan dia juga. Ainun saghirah atau apalah. Jadi gini, Gus. Misalkan kita mau istri kita nih ke mall mau beli handphone, ya. Uangnya cuma untuk handphone aja memang dan niatnya beli handphone. Ternyata sampai di mall kelihatan baju gitu kan warna merah, tiba-tiba tertarik, tiba-tiba nafsu. Itu termasuk kena santet, Gus. Ya itu oleh dirinya sendiri. Karena egonya sendiri. Ego. Nanti sholat ke bawah itu. Oh, apalagi memaksa sudah nggak punya uang, ini harus tak ambil ini. Akhirnya manajemen keuangan rusak belanja rusak, bahkan dibelani kredit ya. Dibelani kredit. Itu berarti dia kena santet oleh dirinya sendiri. Itu santet level 2. Level 2 itu yang jin setan iblis bawaan, Gus. Oh, yang gitu. Bawaan. Jadi dia mendengarkan egonya itu, akhirnya suami kolap, akhirnya kalau tidak keturutan dia ke dukun itu nanti yang bantu ya setannya sendiri. Muter ya. Muter mawon. Iki koyo akeh sing santet level 2 iki sing nonton iki koyo. Oke, Gus, level 3. Level 3 ini yang untuk teman-teman yang belum beragama lah, katakanlah ateis lah, tak punya agama wis. Gitu aja. Gimana penjelasannya, Gus? Jadi prinsipnya ini kalau dukun yang level 3 ini tuh 4. Perdamaian, kebebasan, cinta setia, dan kenyamanan. Lah, 4 ini kalau dibenturkan dengan agama, akhirnya mereka menimbulkan fitnah, Gus. Kita kan ada jihad, di situ perdamaian total. Jadi tidak ada jihad sama iblis, tidak ada, sama jin setan iblis bawaan kita tidak ada, semuanya teman semua. Lah, akhirnya kan merusak sistem jihad di Islam, Gus. Merusak sistem jihad fisabilillah juga dirusak. Akhirnya jatuhlah tuduhan Islam radikal itu, Gus. Karena menuhankan diri tadi. Menuhankan ormas. Iya. Perdamaian, kenyamanan, kebebasan, jadi diganti semuanya. Kan kalau di agama kan ada jihad, kenyamanannya diganti halal dan haram dengan fikih muamalah, cinta setianya ada fikih munakahatnya juga dipakai, terus hukum-hukum Islamnya juga dipakai. Kalau itu kan kebebasan. Ya akhirnya kan sesuai kebijakan mereka sendiri, Gus, bukan kebijakan Allah. Jadinya ini berarti santet KB berarti. Level berapa tadi, Gus? 3, Gus. Sekarang yang keempat, Gus. Lah ini yang level 4 ini yang menuhankan agama, Gus. Ini yang menuhankan agama. Oh, iya ya. Nah, contoh yang pernah saya tanya, contoh gini. Ada seorang kiai mencintai santrinya. Terus kiai itu tadi tuh minta ke orang tuanya. Tapi si santriwati tadi itu pengennya bukan dengan kiainya tadi. Akhirnya dilabraklah sama kiainya. Kamu ini gimana jadi bapak yang menghafidkan Quran itu? Saya gini, wong ya saya nikah, ndak saya buat main-main. Kok bisa-bisanya kamu kasihkan ke orang lain? Oh, ini Dek Nur ini ngalamin. Lah, akhirnya kan coba jangan jadi ayah seperti itu, bingung ndak, Gus? Ya jelas bingung lah gitu. Makanya Kak contoh lagi, saya punya
anak perempuan dilamar 2 laki-laki sama kayaknya sama solehnya. Kan enggak mungkin dipilih dua-duanya, Gus. Oh gitu ya. Ya kan pakai istikharah kan. Berarti kuncinya pakai istikharah. Kalau enggak pakai istikharah akhirnya yang timbul tuh nafsu ditambahi amalan, Gus. Nafsu ditumpangi amalan itu ditumpangi nyerang si wanita tadi. Akhirnya ya hampir sama lah. Maka akhirnya wanita tadi ingatnya ya kiainya itu terus ingatnya. Lah ini ya terjadi. Halus sekali ya, halus sekali. Masya Allah. Itu pernah saya nerapi gitu ya, yang datangi saya itu yang dibaca ayat-ayat tapi yang datang itu ular, Gus. Ular putih. Ya. Iya, itu ceritanya seperti itu. Itu yang masalah mahabbah lah kan. Mahabbah. Apa yang dipaksakan kan enggak boleh. Betul. Yang finalnya istikharah lah, jangan gitu loh. Nanti kan disambung Allah sendiri. Betul, kan. tawakal kan ya. Yang kedua, masalah kedudukan juga gitu. Itu santet level 4 ya? Ya, level 4 tadi. Kedudukan gimana, Gus? Kedudukan soalnya ini orang kan sekarang kan lihatnya kan turunan, Gus. Turunannya. Oh iya. Ya kan, atau yang berkuasa di situ. Bukan dilihat dari ujian hidupnya. Jadi milih pemimpin ini dari ujian hidupnya yang diujikan Allah kepada seorang pemimpin tadi. Itu masuk fitnah juga, santet juga ya. Itu nanti kan jatuhnya sama nih, ada masjid. Ini pemimpin yang mau memimpin masjid itu tadi. Kiainya dua-duanya ini sama hebatnya. Akhirnya ketika itu tadi akhirnya kiainya enggak pakai petunjuk atau istikharah, akhirnya kirim-kiriman hizab, Gus. Siapa yang ngetes gitu loh, Gus, akhirnya ya. Nanti ujung-ujungnya gini, Gus. Ujung-ujungnya bupati ini kan, bupati udah mau pensiun, istriku tak majukan, harus jadi bupati juga. Ya minimal camat lah. Besok anakku, putuku, jadi dinasti kekuasaan gitu akhirnya ya. Itu masuk santet juga ya, fitnah kan? Fitnah, jadi bahaya juga kan seperti itu. Maksudnya makanya itu dalam segi kekuasaan. Makanya sahabat-sahabat dulu itu lihat gitu, mari nggak langsung Sayyidina Ali kan Abu Bakar dulu. Kan, terus kenapa nggak langsung Sayyidina Ali ke Sayyidina Umar dulu, ke Sayyidina Utsman dulu baru itu. Ketika Sayyidina Umar, anakmu aja sekarang calonkan, langsung marah. Oh gitu ya. Iya, langsung marah. Saya tidak mau mencalonkan seorang pemimpin jadi Amirul Mukminin kalau bukan dilihat dari keturunannya. Kualitas iman ya. Kualitas iman. Seperti itu. Jadi kalau orang yang maksa nyalonkan anaknya, istrinya bukan berdasarkan kualitas, itu berarti santet, Gus ya. Nah, itu juga berbahaya. Fitnah ya. Fitnah lah. Halus itu, Gus. Astagfirullah. Dan itu pasti kalau dipaksakan nanti hancur. Iya, jadinya rakyatnya, kecamatannya, lurahnya. Berapa tadi? 4? 4, level 4. Terus kurang berapa nih, Gus? Agak dipercepat. Iya, yang level 5 ini jadi kan menggunakan agama kan, masih di ruang kebudayaan. Jadi yang level 5 ini yang sama perewangan, Gus. Jadi ini sudah dukun lah, ibaratnya kolaborasi gabungan. Kisimbar lah. Yes. Antum lihat Kisimbar? Iya, lihat, saya lihat. Beliau udah taubat, Gus. Alhamdulillah. Jadi yang level 5 tapi pusakanya beliau ternyata banyak gitu. Yang maksudnya bagus gitu. Secara historis kekuatan bagus. Itu beliau sekarang bingung mau tak bawa kemana pusaka ini, dibuang sayang. Dimuseumkan, Gus. Dimuseumkan aja bagus ya. Itu. Ditaruh di kebudayaan gitu, ditaruh di pondok. Kemarin telepon saya, Gus, ini keris-keris sisa ini mau kemanakan ini, dibuang emang. Tak cek, iya ya bagus semua untuk nilai itu bagus sebenarnya. Ya terus gimana lanjut, Gus? Jadi yang level 5 itu tadi yang seperti perewangan yang sudah perewangan asli ya. Jadi bagi teman-teman yang perewangan asli itu lihat videonya Gus Nur yang sama Pak Simbar itu. Itu memang perewangan didatangkan betul. Jadi memang dia tahu apa yang tertutup. Karena setan bisa melihat kita tidak bisa melihat. Bahkan menembus dimensi ruang dan waktu kan. Itu bisa. Lah ini biasanya yang kena santet level ini, Gus, itu biasanya untuk para jamaahnya Gus atau para umat muslim itu terasanya itu dari dalam.
Santetnya yang level 5 ini Gus, biasanya gini. Soalnya jangan kena gitu. Dep itu enggak langsung terasa Gus, tapi pelan-pelan dari dalam. Terus tiba-tiba muncul keluar sakit Gus, berat. Kalau mau ngetes gitu mudah, zaman buka baju sampean. Sama kasih minyak zaitun, sama doa kasih minyak zaitun, semprotan zam-zam juga. Nanti sama sentuh pelan gini. Tebel Gus. Apanya tebel? Dadanya biasanya yang diserang itu jantung, paru-paru. Itu yang dibaca apa doanya? Ya ayat-ayat ruqyah yang dipilihkan Rasulullah itu baik. sudah ada. Lah itu kayak saya kalau nerapi yang level 5 ini juga ya harus hati-hati juga. Jadi karena resikonya juga besar level 5 ini. Ini pernah juga saya alami level 5. Terus sudah level 5 cukup? Level 5 yang ada 9 Gus masih kurang. Yang level 5 udah cukup keterangannya? Ya sudah cukup. Jadi intinya ke sana ya. Terus sekarang level ke 6. Level 6 ini sudah jelmaan. Jadi ibaratnya goibnya sudah jelma. Kok level ke 6 sih? Kan ini hitungannya mundur ya. Gimana tadi? Iya dari bawah kok. Iya 9 ya ini kan level 6. Sekarang 6 ya. Oh iya. Oke, 6 ini yang level 6 ini yang sudah jelmaan. Artinya jin setan iblisnya itu dia sudah jelma jadi ular hitam. Jadi anjing. Iya. Itu yang di hadis itu yang ada anjing juga, terus jadi ular, anjing, ulat, kelabang ya. Yang jelma itu sama kucing hitam yang ada putihnya itu. Jadi itu yang pernah datangi saya itu yang dua itu Gus, anjing sama ular. Jelmaan. Jadi jelma dia. Itu kalau kepatuk ya, itu di karpet Gus, saya mau masuk rumah itu udah tiba-tiba udah di karpet itu ular hitam itu langsung dibunuh Gus, tek bunuh. Itu yang sudah bisa jelma. Itu level 6. Level 7-nya goibnya yang mendatangi kita. Jadi wujud aslinya goibnya itu dengan keadaan sadar. Ini yang direbut apa? Rasa takut kita kepada Allah. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi yang diambil rasa takut kita, rasa cinta kita pada Allah itu semuanya direnggut. Makanya kalau para jamaah itu nanti goibnya wujud di hadapan sampean, itu seketika itu kan buka dimensi Gus. Itu nanti kita langsung diam gini Gus, tek gini wis samping-samping enggak kedengeran. Level 7 gitu. Ya level 7. Itu tegang langsung nanti kalau dia kembali lagi blek, udah kita sadar lagi nih. Tapi yang terawang masalah ini yang level 7 ini yang direnggut itu tauhid kita, rasa tauhid kita. Membikin kita supaya mamang dan ambiar gitu Gus. Tauhidnya. Makanya di level 7 ini ya Asmaul Husnanya dimantapkan lagi. Berarti yang nyerang kita itu level 7 deh. Kita sering itu ya. Wujud ya. Ya tempat tidur tuh sadar nggak sadar. Lagi enak-enak kan. Duar ledakan tapi nggak ada wujud. Wah langsung kita pakai sugesti ndablek. Oh monggo. Wis kadung tutuk kene awakmu ya. Kon saiki pilih aku sing mlebu nang awakmu atau kamu yang masuk ke saya. Pilih. Urusan tauhid Gus. Nggih. Mati yo. Nggih, ngoten. Nggih, terus pripun Gus? Niku level 7. Dan itu level 8 ini yang anak buahnya iblis langsung, anak buahnya Dajjal. Nah ini punya kelebihan khusus yang memang sudah disabdakan Rasulullah. Jadi dia mengaku Tuhan. Nanti kalau dukun yang sudah kerjasama dengan Dajjal itu ya mengaku Tuhan, menyatukan agama. Jadi agama disatukan suruh nyembah dia gitu Gus. Terus bisa wujudkan uang dan emas. Langsung tik itu jadi. Terus enggak nikah Gus. Oh gitu. Ya enggak nikah. Oh level 8 tuh ya. Level 8. Terus ya mungkin berarti kalau ada orang nggak nikah itu santet level 8 kan belum tentu Gus, ya, di riset dulu. Di riset dulu Terus gimana? Antum juga belum nikah. Oh ya, tapi saya semangat Gus ini. Terus gimana Gus, level 8 segitunya ya? Iya, level 8 ini kalau imannya kita tidak betul-betul kuat ini sangat berbahaya sekali karena terus menyatukan agama tadi, terus dia punya kelebihan bisa menghidupkan orang mati ya, KW-nya Dajjal lah.
Yang sudah ada ini. Ada. Jadi saya tidak bicarakan teman-teman sudah sadar sendiri. Saya pernah hadapi yang kayak gitu, Gus. Itu orang Indonesia juga. Jadi dia menuhankan orang itu, mengatakan titisan-titisan gitu, Gus. Itu yang level 8. Yang terakhir ini ya bosnya ya, iblis, dajjal, sama Ya'juj Ma'juj itu yang akan datang ini. Jadi kita sebagai umat muslim ya harus mewaspadai mulai dari tingkat 1 sampai 9 kita siapkan sebaik-baiknya. Iman, Islam, ihsan kita kuatkan supaya untuk menghadapi akhir zaman ini kita siap. Alhamdulillah. Kayaknya cukup teman ya, sudah terlalu panjang. Jadi gini sekarang, A sampai Z tadi udah selesai. Dan mungkin Anda sudah punya amalan, banyak amalan yang Anda punya kan. Coba sekarang karena narasumbernya beliau, ilmunya juga dari beliau. Gus, satu pesan yang terakhir Gus, amalan Gus yang paling enteng lah, baik mahdohnya atau muamalahnya atau wiritannya, amalannya apa untuk menangkal ya minimal sampai ke level 8 tadi lah Gus, level 7 lah minimal. Apa Gus yang untuk diamalkan ke jamaah sekarang kira-kira? Jadi kalau amalan itu memang yang paling baik ya istiqomah aja, apapun jenis amalan. Betul. Karena kalau ndak istiqomah itu percuma, Gus. Jadi kalau amalan ini kan bahas derajat. Jadi ini tergantung masing-masing orang. Jadi amalan pertama kan sudah jelas taubat ya. Istighfar, Sayyidul Istighfar. Terus amalan kedua kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ndak bisa ya kita ngikut yai kan gitu. Tadi kan butuh pembelajaran, amar ma'ruf nahi mungkar, butuh ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih, ilmu ibadah, ilmu falak. Nah, ini kan perlu perjuangan, atau yang memperjuangkan ekonomi syariah lo kan perlu perjuangan dan praktek lapangan. Ini amalan yang kedua. Itu salah satu amalannya. Dekati ulama. 1 banyak istighfar, 2 dekati ulama, 3 perbanyak ibadah sunnah Nabi. Yang keempat, miliki sifat-sifat adil, bijaksana. Lah, adil ini kan ada ukurannya, Gus. Ini makanya adil ini 1, menyiapkan dakwah masa lalu, masa sekarang, yang akan datang. 2, adil yang kedua menempatkan masalah sesuai porsinya. Yang ketiga membagi rata harta. So, mama nih sampean 1 bulan 30 juta. Berarti 15 jutanya dikasihkan ke anak yatim, fakir miskin, yatim piatu, dan yang berikutnya ada rutinannya, Gus. Nah, setelah rutin itu bisa mampu istiqomah baru poligami, Gus, gitu. Denur 30 juta, 15 jutanya dikasihkan orang kita berapa, Gus? Berapa persen jenengan, Gus? Kayaknya los itu, numpang lewat aja, bos. Makanya kuat, Gus, istrinya banyak. Itu yang diajarkan abah saya juga gitu, Gus. Alhamdulillah, masya Allah. Gus ya, selamat mencoba ya. Jadi intinya istiqomah. Misalkan tiap Jumat ngasih makan orang 10, ya sudah tiap Jumat 10 orang. Apa istighfar subuh dan maghrib 1 putaran tasbih. Istiqomah subuh maghrib 1 putaran tasbih. Ya kurang lebihnya begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah cukup, Gus. Facebook belum ada? Facebook ada. Belum aktif. Pokoknya nomor HP-nya boleh disebut. Ya, nomor HP. Nah, coba nomor HP-nya Gus berapa? 08564 ya 884 5793. Itu yang M3 terus yang simpati 08131 625 7592. Baik, silahkan konsultasi langsung berobat di Jombang. Biayanya berapa? Beliau menerapkan, tadi beliau sempat tanya sama saya, akhirnya kita sepakati karena tayang di Munjiat Channel kan, jadi harus ada kesepakatan subsidi silang. Ya, jadi subsidi silang tuh gini maksudnya, kalau ada orang yang kaya raya, jadi kalau Anda merasa orang kaya ini, aku orang kaya ini, aku kena santet, Anda berobat ke beliau bayar. Ya bahkan lebihkan bayarnya, bukan gratis gitu kan. Nah, tapi nanti uangmu dipakai mensuplai pasien yang tidak mampu gitu loh, subsidi silang namanya ya. Pokoknya ya bersihkan hatimu lah ya. Beliau nggak narib, nggak jual ilmu, tidak narib ya.
Tapi ada istilahnya karena beliau juga punya anak yatim piatu dan beliau juga kadang menggratiskan, bukan hanya menggratiskan, bahkan beliau datang ke rumahnya menjemput bahkan ya. Jemput pasien nih kadang coba. Makanya diperlukan subsidi silang ya. Jangan gratisan tok rek yo. Ya sudah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan kalau mau konsultasi langsung datang ke alamat langsung. Saya ulang lagi yang terakhir 1 menit. Desa apa Gus? Desa dusunnya Bokem. Dusun Bokem. Desa Ngrogol. Desa Ngrogol. Kecamatan Diwet. Kecamatan Diwet. Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang. Pondok Pesantren At-Taufik. Pondok Pesantren At-Taufik Gus Miftah. Siapa nama lengkap Gus? Miftahul Arifin. Gus Miftahul Arifin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Gus. Masya Allah.